Tewasnya editor Metro TV, wanita inisial L dalam asmara Suci dan Yodi Prabowo diungkap Ibunda Turina, ibunda editor Metro TV. Yodi Prabowo mengungkapkan ada sosok wanita lain dalam asmara sang putra dan kekasihnya Suci Fitri Rohmah. Sampai berita ini diturunkan, kasus tewasnya editor Metro TV Yodi Prabowo belum terungkap. Polisi masih menggali keterangan dari sejumlah saksi. Dikabarkan Suci Fitri Rohmah dan Yodi Prabowo sudah menjalin hubungan sejak 7 tahun silam. Adanya wanita lain atau orang ketiga diduga menjadi motif di balik kasus pembunuhan Yodi Prabowo. Jasad Yodi Prabowo ditemukan di pinggir tol Jor dengan sejumlah luka tusukan pada Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020. Turinah mengaku sudah mengetahui sosok orang ketiga dalam asmara Yodi Prabowo. Namun ia mengaku belum pernah melihatnya langsung. Cerita soal orang ketiga Turinah dapatkan dari cerita Suci. Ia sempat terkejut dan bertanya-tanya mengapa Suci tidak cerita sejak Yodi Prabowo masih ada. Saya bilang ke Suci, kenapa enggak ngomong dari dulu? Kenapa dipendam sendiri? Cerita Turinah saat ditemui tribunjakarta.com di kediamannya di Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dikutip dari Tribun Jakarta Kamis, tanggal 23 Juli tahun 2020. Turinah belakangan baru paham, Suci tak enak hati mengungkapkan masalah itu. Enggak enak ngomongnya, kata Suci seperti diitirukan Turinah. Jenazah Yodi Prabowo, editor Metro TV yang ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan tol Jor Pesanggerahan, Jakarta Selatan telah dimakamkan di Rempoa, Tangerang Selatan. Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2020, Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Setahu Turinah berdasarkan cerita Suci, orang ketiga yang dimaksud adalah L. Kalau Yodi kan sudah karyawan tetap. Dia lumayan lama di Metro TV, sudah 5 tahun, ungkap Turinah. Cerita soal L didapatkan Turinah dari rekan sekantor Yodi Prabowo lainnya berinisial DF. DF menceritakan siapa sosok L saat mengikuti acara tahlilan di kediaman Yodi Prabowo. Kata DF, si L ini orangnya agresif banget. Gue harus dapetin Yodi, katanya gitu. DF yang cerita, tutur Turinah. Sepengetahuan Turinah, Yodi Prabowo tidak pernah mengenalkan L kepadanya. Begitupun L yang tidak pernah mampir seorang diri ke rumahnya. Enggak, belum pernah. Saya juga enggak kenal, kata dia. Rupanya ada peristiwa tak terduga yang terjadi 5 hari sebelum Yodi Prabowo ditemukan tewas. Pada Jumat, tanggal 3 Juli tahun 2020 malam, Suci, Yodi Prabowo, dan L sempat bertemu. Pertemuan itu atas permintaan Suci dan berlangsung di sebuah kafe di dekat kantor Yodi Prabowo. Terus yang diomongin apa? Tanya Turinah pada Suci. Itu Bu. Ngenalin ke dia kalau saya pacarnya, jawab Suci. Pada akhirnya, Yodi Prabowo diminta untuk memilih Suci atau L. Nah, si Yodi pilihnya Suci karena sudah dipacarin lama kan, ujar Turinah merujuk cerita Suci. Turinah yang penasaran kemudian bertanya soal respon L saat Yodi Prabowo memilih Suci. Saya tanya lagi. Terus si L gimana pas Yodi bilang gitu? Tanya Turinah penasaran. Dia L nunduk doang Bu, ujar Suci. Beri kado menurut Turinah. L pernah memberikan bingkisan kado ulang tahun berupa piyama kepada 2 adik kembar Yodi Prabowo. Kado tersebut, jelas Turinah, diberikan pada awal April tahun 2020 lalu. Ini kado dari teman aku, kata Yodi Prabowo saat menyerahkan kado pemberian L seperti ditirukan Turinah. Sang adik kemudian mempertanyakan muasal kado piyama tersebut.
Dari Mbak L, jawab Yodi Prabowo kepada adiknya. Turinah berpikir L sudah menikah karena Yodi Prabowo menyebutnya Mbak. Ternyata katanya deket sama si L sedangkan si Yodi udah punya pacar. Sucinya enggak pernah cerita, sambung dia. Sepengetahuan Turinah, Yodi Prabowo tidak pernah mengenalkan L kepadanya. Suci Fitri Rohmah, 24, kekasih Yodi Prabowo, 26, saat ditemui usai pemakaman. Arta Kota, Rizky Amana. Begitupun L yang tidak pernah mampir seorang diri ke rumahnya. Enggak, belum pernah. Saya juga enggak kenal, kata dia. Pada Selasa, tanggal 7 Juli tahun 2020, atau terakhir kali Yodi Prabowo terlihat di kantor, L diduga sedang libur. Tapi pas malam kejadian, Yodi diduga dibunuh, itu justru L libur, ujar Turinah. Kendati demikian, Turinah tidak mau berprasangka buruk terhadap L yang menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Kematian Yodi, editor Metro TV Yodi Prabowo ditemukan tewas pada Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2020. Jasadnya tergeletak di pinggir tol Jor di Jalan Ulu Jami Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari hasil identifikasi di tempat kejadian perkara TKP, polisi menemukan luka di dada kiri korban akibat senjata tajam. Sehari berselang, jenazah Yodi Prabowo diautopsi. Hasilnya, ditemukan luka lain di bagian leher, yang juga diakibatkan karena senjata tajam. Berdasarkan hasil autopsi itu, polisi menduga Yodi Prabowo merupakan korban pembunuhan. Sebanyak 34 saksi sudah dimintai keterangan. Mulai dari teman-teman terdekat, rekan sekantor, hingga warga sekitar di lokasi penemuan jenazah Yodi Prabowo. Kepolisian juga telah membentuk tim khusus guna mengungkap misteri kematian editor Metro TV itu.